Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evarista Putri Damayanti dari Prodi Agribisnis Kelas A dengan nomor NIM 230203201200005 dengan asisten pembimbing Kak Riza, dan saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara yang keempat, yaitu macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Oke, pembahasan yang pertama yaitu klasifikasi bahan pakan. Klasifikasi bahan pakan secara internasional itu dibagi menjadi 8 kelas. Di antaranya yang pertama adalah hijauan kering atau hay dan jerami, yaitu rumput dan daun-daunan leguminosa yang dikeringkan supaya bisa disimpan dalam waktu yang lama dan digunakan sebagai cadangan bahan pakan ternak pada musim kekurangan pakan. Kelas hijauan kering dan jerami mengikut sertakan semua hijauan dan jerami yang dipotong dan dirawat, serta produk lain lebih dari 10% serat kasar dan mengandung lebih dari 35% dinding sel. Contoh bahan pakan yang termasuk hijauan kering dan jerami yaitu jerami amoniasi, jerami kacang tanah, kelapa jagung, dan kulit nanas. Nah, ini contoh lebih jelasnya. Kemudian yang kedua itu ada pastura dan hijauan segar. Merupakan bahan pakan dalam bentuk daun-daunan dan kadang masih bercampur dengan ranting dan bunganya. Kadar airnya berkisar antara 70-80% dan sisanya adalah bahan kering dan sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan ternak. Contoh dari bahan pakan yang termasuk pastura dan hijauan segar yaitu daun naka, daun gamal, daun turi, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel seperti pada layar. Oke, yang ketiga adalah silase, merupakan bahan pakan yang berasal dari hijauan yang mengalami proses fermentasi dalam silo anaerob dan mengandung bahan kering 30-35%. Tujuannya adalah diberikan pada musim paceklik untuk menampung dan manfaatkan kelebihan produk hijauan serta mendayagunakan sisa hasil pertanian dan hasil ikutan pertanian. Kelas ini menyebutkan silase, hijauan atau jagung, alfalfa, dan lain-lain. Silase memiliki bentuk kasar, warna hijau dan agak asam akibat proses fermentatif. Kemudian yang keempat adalah sumber energi. Bahan makanan sumber energi pada umumnya merupakan bahan pakan yang mempunyai kadar protein sekitar 12%, di mana 75-80% bisa dicerna. Penyusun utama bahan makanan sumber energi adalah karbohidrat yang masih utuh, berupa biji biasanya 3/4 bagian, merupakan pati yang daya cernanya sekitar 95%, serta mempunyai kadar serat yang bervariasi, yang dapat mempengaruhi daya cerna. Termasuk kelompok ini adalah bahan-bahan dengan serat kasar kurang dari 18% atau dinding sel kurang dari 35%. Contohnya itu nasi aking, penyusun utamanya adalah karbohidrat dan ada juga protein. Nah, ini contoh bahan pakan sumber energi. Kemudian yang kelima adalah sumber protein. Bahan pakan sumber protein ini terdiri dari dua sumber, yaitu protein yang berasal dari sumber hewani dan yang berasal dari sumber nabati. Sumber protein nabati terutama dari jenis kacang-kacangan dan dari jenis leguminosa. Sumber protein hewani diantaranya adalah BR1, BR5, dan pelet. Ampas kecap termasuk sumber protein nabati karena bahan bakunya adalah biji kedelai. Ampas kecap mengandung protein 24,9%, 24,3% lemak, 0,39% kalsium, dan 0,33% fosfor. Nah, ampas kecap ini bisa diberikan secara langsung atau tanpa diproses lagi sebagai pakan ternak dengan jumlah 20% dari ransum. Nah, untuk contoh lebih jelasnya bisa dilihat tabel pada layar. Kemudian yang keenam adalah sumber mineral. Merupakan komponen dari persenyawaan organik, jaringan tubuh, dan persenyawaan kimiawi lainnya yang berperan dalam proses metabolisme. Kebutuhannya sangat sedikit tetapi sangat vital, terutama pada proses tumbuh dan bereproduksi penyusunnya yaitu kalsium dan fosfor. Apabila ternak kekurangan mineral bisa menyebabkan pertumbuhannya lambat. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel pada layar. Kemudian yang ketujuh yaitu sumber vitamin, adalah senyawa organik biasanya tidak disintesis oleh jaringan tubuh dan diperlukan dalam jumlah sedikit. Vitamin ini digunakan sebagai koenzim atau regulator metabolisme. Vitamin digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin A, D, E, K adalah vitamin yang larut dalam lemak, sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah tiamin, ribovialin, asam nukleat, filoasin, biotin, dan asam pentoterat. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada tabel seperti pada layar. Nah, yang terakhir atau yang ke-8 adalah zat aditif. Berdasarkan komposisinya, aditif pakan atau feed supplement dibagi menjadi 3, yaitu feed supplement yang mengandung multivitamin dan mineral,
feed suplemen yang mengandung komposisi multivitamin dan antibiotik, dan feed suplemen yang mengandung komposisi multivitamin, mineral, dan antibiotik. Aditif pakan meliputi bahan pewarna, antibiotik, hormon pengharum, obat-obatan, dan air. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu fungsi nutrien terhadap unggas. Yang pertama itu energi. Energi adalah sumber tenaga untuk aktivitas dan proses produksi dalam tubuh ternak. Energi yang dikonsumsi oleh unggas, misalnya ayam, digunakan untuk pertumbuhan jaringan tubuh, produksi, aktivitas fisik, dan mempertahankan temperatur tubuh normal. Yang kedua itu protein. Protein itu berfungsi sebagai, yang pertama ada zat pembangun untuk memperbaiki kerusakan atau penyusutan jaringan atau perda ternak dan pemeliharaan jaringan, dan untuk membangun jaringan baru atau pertumbuhan dan pembentukan protein. Fungsi yang kedua adalah protein dapat dikatabolisasi menjadi sumber energi atau sebagai substrat penyusun jaringan karbohidrat dan lemak. Dan fungsi yang ketiga, protein diperlukan dalam tubuh untuk penyusun hormon, enzim, dan substansi biologis penting lainnya seperti antibodi dan hemoglobin. Selanjutnya yaitu cara pemberian pakan. Nah, pada umumnya jumlah pemberian jenis dan kadar nutrisi pakan yang diberikan berdasarkan umur. Pemberian pakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah ad libitum yang diberikan sepanjang waktu dan tidak terbatas. Yang kedua adalah pemberian pada waktu dengan jumlah tertentu atau terbatas. Frekuensi pemberian pakan untuk fase starter dan fase grower yaitu secara ad libitum yang diberikan sepanjang waktu dan tidak terbatas. Pada masa remaja, kebutuhan protein dan asam amino mulai dikurangi. Pas layer frekuensi pemberian pakan diberikan 2 kali per hari, yaitu pagi jam 7 dan siang jam 1. Organoleptik bahan pakan merupakan uji fisik terhadap kondisi fisik bahan pakan yang bersifat kualitatif karena tidak bisa menunjukkan kadar atau nilai tertentu. Adapun parameter uji organoleptik yang meliputi bentuk, aroma, dan warna. Di sini saya menggunakan 3 macam bahan pakan yang meliputi jagung, tidak padi, dan pur 511 atau yang sering dikenal dengan crumble. Yang pertama adalah jagung pipil kering. Untuk bentuknya di sini itu berbentuk bulat, licin, pipih, mengkilap, dan keras. Untuk aromanya di sini itu tidak memiliki aroma dan warnanya agak keorenan. Itu adalah dedak padi. Dedak padi ini berbentuk bubuk, memiliki struktur serat yang kasar dan tidak menggumpal. Nah, bisa dilihat di sini masih terlihat kulit padinya. Untuk aromanya sendiri, dedak padi ini memiliki aroma yang khas, wangi dedak padi. Namun karena tidak tahan disimpan, maka akan cepat menjadi pahit. Itu disebabkan karena tingginya kandungan lemak. Dan untuk warnanya, dedak padi ini berwarna coklat muda. Yaitu 511 atau sering dikenal dengan crumble. Nah, crumble ini tuh bentuknya crumble, pecah-pecah. Warnanya agak kekuningan. Dan untuk aromanya itu baunya keamisan tapi tidak menyengat. Yang terakhir adalah kebutuhan nutrisi unggas setiap fase fisiologis. Kebutuhan nutrisi pada unggas atau khususnya ayam broiler dipengaruhi oleh umur. Periode starter ternak harus memperoleh perhatian khusus dalam pemberian pakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Kandungan nutrisi pakan pada periode starter harus lebih tinggi kandungan nutrisinya dibandingkan fase finisher. Nutrisi unggas atau ayam khususnya ayam broiler pada fase starter itu adalah 21% protein, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 4%, kalsium 0,9 sampai 1,1%, fosfor 0,7 sampai 0,9%, dan energi metabolis 3000 kcal per kilogram. Periode finisher membutuhkan protein kasar 19%, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 5%, 0,9 sampai 1,1% kalsium, 0,7 sampai 0,9% fosfor, dan energi metabolis 3100 kalori per kilogram. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.